Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membacakan beberapa koin ya, terutama Bitcoin. Tapi sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung untuk subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini. Dan teman-teman kalau mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax ya, ada di deskripsi sinyal linknya. Dan untuk yang mau bergabung di grupnya juga ada di deskripsi, dan khusus untuk grup koin-koin micin atau token-token micin juga ada di deskripsi. Jangan lupa satu lagi follow Twitter aku ya. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin aja yang pertama ya. Karena ini udah aku bilang dari kemarin Bitcoin koreksi ya, dan banyak yang merah karena ya efek dari Bitcoin koreksi ya. Kita buka chart 1 jamnya, 1 jam ke depan. Ntar ya agak lemot jaringannya. Ntar aku refresh dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa ya, indikatornya Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya. Nah, untuk 1 jam ke depan sebenarnya ini mau naik ya, tapi stochastic RSI nya juga masih datar kayak gitu. Kalau dia 1 jam ke depan mulai ada pergerakan untuk stochastic RSI nya ke atas, MACD pasti mengikutin ya. Dan minimal mungkin naik sini nih untuk 1 jam ke depan 832 dan langsung nabrak parabolic SAR ya. Mungkin maksimalnya ke sini untuk 1 jam ke depan ya. Dan koin semua ikut naik ya. Lalu kita cek untuk 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga pasti mengikuti stochastic RSI ini ya. Stochastic RSI ini juga mau naik ya. MACD juga masih nunggu support aja ini untuk 2 jam ke depan untuk Bitcoin ya. Minimal naik ke sini untuk 2 jam ke depan 833. Lalu kalau dia nabrak parabolic SAR di sini untuk 2 jam ke depan 844 ya. Bisa ke sini. Mungkin maksimalnya di 853-an ya. Untuk kita cek untuk 4 jam ke depan. 4 jam ke depan namun mau koreksi, tapi ya ini MACD nya memang mau koreksi ya. Tapi di candlenya ini kayak mau bentuk up candle, bisa naik lagi. Bisa naik lagi ini karena kalau stochastic RSI nya ada bengkokan untuk ke atas ya. Mungkin 2-3 hari ke depan bisa naik ke sini. Kalau dia dapat support ya, kalau nggak dapat support ya pasti dia koreksi ya. Dan koreksinya mungkin paling dalam ke sini 2-3 hari ke depan ke 797 ya. Nah, untuk kalau dia dapat supportnya bagus, untuk kalau stochastic RSI nya ada bengkokan ke atas, minimal naik ke 841, lalu ke sini dia nabrak parabolic SAR di 855, dia mungkin maksimal di sini 2-3 hari ke depan ya, 874. Kita cek untuk 1D nya ya, 1D nya Bitcoin kita cek. Ntar ini agak lama jaringannya ini, mohon maaf. Jadi kita cek lagi 1D ke depan ya. 1D ini untuk dipakai 2-3 hari ke depan ya. 2-3 hari, seminggu ke depan. Kita cek indikatornya Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, ini stochastic RSI nya ya, ada bengkokan ke bawah, berarti dia masih akan ke bawah ya. Untuk seminggu ke depan. Mungkin maksimal minimal mungkin ke sini ke 755, mungkin maksimal di sini ya. Nah, itu kalau udah ke sini bahaya banget sih sebenarnya. Udah kalau 717 ini sangat bahaya karena bisa bubar lah intinya siklus 4 tahunnya. Dan di 3D juga MACD-nya udah merah kedua, stochastic RSI ke bawah ya. Mungkin ke sini nih maksimal atau minimalnya mungkin 769. Kayaknya minimal bisa ke sini nih. Kalau nggak dapat support ya. Nanti kita cek untuk TF-TF yang di atas ya. Mungkin maksimalnya bisa ke sini. Kalau jebol ke sini ya nggak usah ke situ. Ke sini aja nih. Kalau jebol ini udah bisa habis ini siklus 4 tahunan ya. Kita cek untuk 1W Bitcoin ya. Nah, ini juga mau koreksi ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR dalam beberapa hari ini di sini ke 798 ya bisa ke sini nih. Nih 758 bahkan bisa ke sini. Bahkan mungkin bisa lebih dalam lagi ya dari itu ya untuk Bitcoin ya. Kita cek untuk 2W
Untuk 2W ini, nah ini stochastic RSI nya 2W ini udah ada bengkokan ke bawah ya, berarti dia akan koreksi. MACD pasti mengikutin ya, minimal koreksi untuk akhir bulan ini atau awal bulan depan ke sini nih 767, lalu ke sini mungkin bisa ke sini, bahkan maksimal bisa balik lagi ke bawah ini. Untuk Bitcoin itu ya, mudah-mudahan dapat support. Kita cek untuk terakhir ya, cek terakhir di TF 1 bulan lah. Jaringan ini agak lemot. Tapi untuk teman-teman, walaupun koreksi BTC koreksi ini jangan panik ya. Intinya jangan panik, jangan ada koin yang di hold lagi. Boleh di hold sampai akhir bulan ini atau pertengahan bulan 12 boleh di hold. Tapi kalau selebihnya atau tahun depan, katanya yang ada tahun depan akan naik tinggi, jangan percaya. Kecuali mungkin koin-koin micin ya, mungkin koin-koin micin yang baru keluar mungkin masih bisa mun. Kalau yang udah tua-tua ini dia udah habis juga ini ya, ibarat kata untuk siklus 4 tahunannya ya. Nah, mungkin kalau ini dapat support ya di TF 1 bulan ini, karena stochastic RSI-nya dari bawah ya. Kalau dia ada bengkokan ke atas seminggu ke depan, berarti masih bisa naik ya. Dan naik itu juga kalau mau nyari ATH itu mungkin ke 74.000 dolar ya. Mungkin bahkan bisa lebih ke 80, tapi kalau aku maksimal di 74k. Masih ada harapan berarti untuk Bitcoin ya. Di TF 1M ini yang bisa ininya ngejarnya ya. Ya udah, kita langsung koin selanjutnya BTT ya. ATT dulu, ATT. ATT ini juga banyak yang banyak yang request, dan jangan lupa untuk teman-teman kalau mau request koin ya, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan review chartnya dan harga buybacknya di berapa. Tapi aku nggak ngerekomendasikan untuk di hold ya, untuk di hold untuk jangka panjang nggak, udah habis masanya, tinggal nunggu turun. Jadi aku juga merekomendasikan untuk tahun depan itu untuk trading di future ya, di margin trading lah intinya. Nanti aku juga akan trading di margin trading untuk mungkin beberapa minggu ke depan. Aku udah mulai aktif di margin trading ya, nggak lagi trading spot. Trading spot masih, cuman untuk tinggal take profit aja. Aku mah nunggu. Kalau aku pribadi di pertengahan bulan 12 akan ku take profit semua, mau loss mau profit ku take profit semua. Ini kita cek ATT ya. ATT ini juga banyak yang nyangkut di sini, karena kemarin pernah naik puluhan ribu kalau nggak salah ya. Ini sekarang udah receh 400-an ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini untuk ATT ya, 1 jam ke depan ini akan koreksi ya, karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Tadinya mau naik MACD ini karena mungkin efek BTC ya, efek BTC mungkin dia jadi turun. Dan kalau dia turun nabrak parabolic SAR di 487 mungkin bisa ke sini. 477 mungkin maksimal ke sini 1 jam ke depan, yaitu 469. Kita cek untuk 2 jam ke depan ya. Nah, untuk 2 jam ke depan malah berbalik. Bisa juga ini tadinya masih naik ya, cuman itu bisa dilihat sendiri stochastic RSI-nya mau ada bengkokan ke bawah. MACD juga malah mau ada bengkokan ke bawah juga ya. Ya mungkin maksimal turunnya untuk 1 jam ke depan mungkin ke sini 469, 2 jam ke depan ke 487 minimal ya. Kita cek untuk 2-3 hari ke depan untuk pakai TF. Nah, ini bisa naik nih, bisa naik. Cuman nggak bakal tinggi naiknya karena stochastic RSI ini juga ada bengkokan ke atas ya itu. Tadinya MACD-nya mau koreksi, tapi stochastic RSI-nya yang ngedorong ke atas. Minimal naik 503, mungkin maksimal ke sini. Lalu kita cek untuk TF1D ya. Nah, di TF1D ini masih kencang untuk naik ya. Tapi kalau ada
support ya. Kalau nggak ada support ya gini-gini aja ini harga. Dan kalau dia mulai nanti ada bengkokan di stochastic RSI-nya ini bengkokan ke bawah, malah koreksi bukan naik ya. Tapi kalau dia sanggup akhir bulan ini atau awal bulan depan ke 530, mungkin minimal naiknya ke sini nih. Ke 566 mungkin maksimal ya ke sini mungkin itu ya. Ke 671. Kita cek untuk TF3D ya. TF3D stochastic RSI-nya udah naik ya. Benar, ini tinggal nunggu support aja kayak VDX ini. Kalau ini ada dia sanggup di akhir bulan ini atau awal bulan depan naik ke 712. Ya bisa ke sini. Ke 2000. Mungkin maksimalnya ke sini nih, ke 7000-an ya. Oke, nah ini juga mirip banget ini sama VDX ya. Di 1W juga stochastic RSI-nya masih di bawah, tinggal nunggu support. MACD udah menjalar naik pelan-pelan ya. Nah ini kalau di akhir bulan ini atau awal pertengahan bulan depan ya, bisa naik 1500 ini, bisa ke sini minimalnya ya 3000, maksimal di sini, bahkan bisa mungkin lebih ya, bahkan itu kalau supportnya dapat lebih ya. Nah ini stochastic RSI-nya juga bisa dilihat sendiri, ATT ya lagi ngarah ke atas. MACD juga bisa mengikuti ya. Nih kalau dia mengejar ATH ya di awal bulan ini awal bulan depan atau pertengahan bulan depan sanggup naik ke 8000, pasti ngejar ATH ini. Dapat ATH baru ya untuk ATT ya. Itu di TF2W kita cek di 1M. Di 1M nggak bisa dilihat indikatornya ya. Kita cek langsung koin BTT ya. Mohon maaf nanti ini lagi azan, nanti aku lanjutin lagi setelah azan ya. Koin selanjutnya ini BTT ya. BTT ini juga banyak yang nyangkut dan juga banyak yang request kulihat ya. Kita cek untuk BTT ya. Kita langsung buka chatnya. Satu jam ke depan. Indikator ya seperti biasa untuk indikatornya Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, stochastic RSI ya. Nah ini untuk 1 jam ke depan ya stochastic RSI. Nah ini udah ada bengkokan ke atas ya. Kalau dia sanggup malam ini naik BTT ke sini nih, MACD kan pasti mengikuti naik ke 49, mungkin minimal ke sini nih ke 50 ya untuk BTT 1 jam ke depan. Kita cek untuk 2 jam ke depan ya. Ini juga dari bawah. Kalau dia 2 jam ke depan sanggup naik ke sini nih ke 50 ya. Mungkin maksimal 2 jam ke depan ke 53-an ya. Kita cek untuk TF 4 jam untuk 2-3 hari ke depan ya. Ini mau koreksi nih. Tapi stochastic RSI-nya ya kalau di TF 1 sampai 2 tadi naik, pasti dia ikut naik ya. Mungkin maksimal ke sini nih. Tapi kalau nggak dapat support ya bisa ke dalam ya. Nggak mungkin dia nggak ke dalam, mungkin minimal turun ke sini ke 46 dan bahkan mungkin di 45 atau 44 ya. Nah ini benar ini stochastic RSI-nya juga ngarah ke bawah ya. Kalau di TF 1 2 jam tadi naik dan dia sampai naik ke sini nih, supportnya dapat di 56 ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 1D-nya ini di 56 minimal naik ke sini nih ke 61, bahkan bisa ke 66 ya. Kan kalau untuk buybacknya nanti belum bisa kulihat ya supportnya ya di mana ya, karena kita belum di. Nah ini kalau mau buyback si BTT ini karena stochastic RSI-nya ngarah ke bawah nih, pasti mau koreksi dulu ya, minimal turun ke sini ke 42, bahkan bisa ke 26 ya. Jadi kalau mau beli BTT ini ya di antara 28 sampai 46. Berapa sih ini? 43 sampai 26 ya kalau mau buyback. Di antara itu kalau mau buyback ini mau koreksi dulu. Nah, kita cek untuk ini di 1W juga mau koreksi ya. Tapi untuk resist dan supportnya nggak bisa aku lihat karena candlenya terlalu kecil ya. Tapi untuk indikatornya tadinya mau naik tapi stochastic RSI malah ke bawah, berarti ngajak koreksi dulu.
untuk BTT ya. Kita cek untuk 2W nya. 2W nya juga stochastic RSI naik ke atas ya, tapi si MACD nya nggak mau ke atas, berarti dia harus ke bawah lagi dulu kalau mau buyback di 43 sampai 26 ya. Kita cek untuk 1 bulannya ya. 1 bulannya indikatornya nggak bisa dilihat ya, tapi kalau di akhir bulan di pertengahan bulan depan atau awal bulan depan nggak mungkin dia nyampe ke sini naiknya ya. Tapi kalau mau buyback di harga 423 sampai 43, 26 sampai 246 ya. Di harga 26 sampai 43 ya kalau mau buyback BTT ya. Kita ke koin selanjutnya. Koin selanjutnya ini Pando ya. Pando ini juga banyak banget yang request ya. Solpe aja dulu lah, Solpe. Nanti udah ini baru Pando ya. Kita buka chartnya Solve ya. Untuk kita cek untuk 1 jam ke depan. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic star, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, kita cek 1 jam ke depan ya. Ini bisa naik nih, stochastic RSI ini juga masih menjalar ke atas, MACD juga mengikutin ya. Mungkin minimal naik ke sini 1700 Solve ya. Kalau nabrak parabolic star itu 1731, mungkin maksimal ke sini untuk 1 jam ke depan. Kita cek untuk 2 jam ke depan Solve ya. Solve stochastic RSI ini juga udah ada bengkokan kalau dapat support ya. Minimal naik ke sini ke 1742. Lalu ke sini. Nah, kalau dia nabrak parabolic star di 2 jam ke depan ya. Di 1793 maksimalnya di sini nih. Ya, itu untuk Solve 1873. Kita cek untuk TF 4 jam ya, 2-3 hari ke depan ya. Stochastic RSI juga udah ngarah ke atas ya. Ini minimal ke sini 1768. Nah, kalau dia nabrak parabolic star di 2-3 hari ini ya. 1838 mungkin ke sini nih. Ke 1877. Ya, maksimal mungkin di 1992 ya. Kita lihat di TF1D ya. TF1D-nya ini tadinya mau naik nih. Udah cakep banget sebenarnya, akan tetapi stochastic RSI ngalah aja ke bawah ya. Kalau dia nabrak parabolic star di sini nih di 1585, nah, mungkin ke sini paling dalamnya. Jadi kalau mau buyback ya di 1100 sekian sampai ke 1500 lah. Kalau mau buyback Solve ini ya. Kita cek untuk TF3D ya. TF3D ini juga mau naik sebenarnya tadi. Cuman stochastic RSI malah ke bawah. Jadi benar kalau mau buyback di 1100 sampai 1500 ya. Nah, nanti kalau di akhir bulan depan atau bukan di akhir, di pertengahan bulan depan atau awal bulan depan ya. Kalau dia naik mungkin maksimal minimal naiknya ke sini nih. Nih, ke 2600 bahkan bisa ke sini 8000 ya, mungkin di sini lah 5300-an ya. Kita cek di TF2W ya. Di TF2W itu indikatornya nggak bisa dilihat ya, cuman candlenya aja. Nah, ini cuma satu catatan ya. Kalau mau dia naik tinggi di awal pertengahan bulan depan ya. Kalau dia nabrak parabolic star di sini di 7200, minimal ke sini ke 12000, mungkin sisanya ATH ya. Nah, itu untuk Solve. Lalu kita Pando ya. Pando. Pando ini kita lihat apa udah bagus diserok apa belum ya. Kita
Kita buka indikatornya 1 jam ke depan untuk pandu. Lagi dam banget dia. Bollinger Band, MACD, parabolik SAR, terakhir stochastic RSI ya. Di TF 1 jam ke depan ya pandu masih akan turun ya. Nabrak parabolik SAR pastinya ya. Di sini kalau dia nabrak parabolik SAR lebih dalam lagi di 876 ya, karena stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. Belum ada tanda-tanda untuk naik. Kita cek untuk 2 jam ke depan. Nah, 2 jam ke depan ini juga pasti mengikuti ini di TF 1 jam dia akan koreksi, paling ya koreksi bisa ke 800-an ya, 800 bulat atau 850 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. 4 jam ke depan juga lagi koreksi ya, tapi stochastic RSI udah ada mulai bengkokan. Nah, untuk buybacknya di harga berapa belum tahu, ini belum kelihatan untuk support ya. Kita cek di TF 1D mungkin ada. Nah, di TF 1D ini yang malah lebih susah ya. Tapi kita balik dulu lah. Kalau mau buyback mungkin di 850 sampai 860 lah kalau mau buyback pandu nih ya. Nah, kita cek untuk TF1D nya. TF1D nya ini stochastic RSI nya udah naik ke atas nih, mulai naik ke atas. Kalau dia sampai naik ya, tapi aku nggak bisa lihat resi sama supportnya ya. Yang intinya seminggu ke depan bisa naik si pandu ini ya. Kita cek ke 3D. 3D ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. MACD tapi masih kuat. Tapi kalau dia dapat support dari TF sebelumnya bisa naik, bisa berubah tuh stochastic RSI ya. Lalu kita cek di TF1W. 1W indikatornya belum kelihatan ya, tapi satu catatan, kalau di akhir bulan ini awal atau pertengahan bulan depan, nah sanggup ke 6.000, mungkin maksimal di sini nih ke 9.000-an. Itu untuk pandu ya. Lalu koin VDX sudah belum sih? VDX ya. Kita langsung ke VDX ya. VDX ini kayaknya banyak sangkutan. Aku nih sebenarnya mau nambah muatan ya di VDX ini. Dari harga 618 sampai ke 550 lah. Mudah-mudahan dapat untuk malam ini. Untuk VDX ya. Mungkin di tanggal 28 atau 27 mulai naik deh nih. Untuk VDX paling lambat. Kita cek ya. VDX 1 jam ke depan. Indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, terakhir stochastic RSI. Nah, stochastic RSI nya ini ngarah ke bawah ya, berarti masih mau koreksi. Kalau dia nabrak parabolik SAR 1 jam ke depan ya, di 612 ya, mungkin paling dalam ke sini nih paling dalam di 529. Itu paling dalamnya untuk 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan. Namun di 2 jam ke depan ini ya bisa kemungkinan naik, tapi stochastic RSI nya ini kan lagi mau ke atas, tapi kayak ada bengkokan untuk ke bawah ya. Nah, kita cek untuk buybacknya ya, untuk TF 2 jam dari 660 sampai ke sekarang udah 634 malah. Jadi dari sini nih 604 sampai ke sini nih kalau mau buyback VDX ya, 604 sampai 528 ya. Kita cek untuk TM 4 jamnya. TM 4 jamnya juga nunggu support ya. Benar kalau mau buyback di sini nih 604 atau 605 sampai ke sini nih paling dalam ya. 483 kalau mau buyback VDX ya. Tapi ini bisa dalam sebenarnya, bisa dalam turunnya. Kenapa bisa dalam? ITF 1D ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. Berarti akan koreksi. Kalau dia nabrak parabolik SAR di sini nih, di 466 ya, bisa dalam lagi nih, bisa ke 300 atau 200 ya untuk VDX ya. Nah, mungkin di TF 3D ini ada harapannya kayak gini, stochastic RSI ngarah ke atas. Ngarah ke atas bisa naik berarti. Nah, kalau di akhir atau awal bulan depan naik ke 2961, minimalnya ke sini. Masih ada harapan ini naiknya 5358 ya. Mungkin maksimal di sini di 10 ribuan ya. Kita cek untuk 1W ya. 1W ini udah ada bengkokan stochastic RSI ya.
Mirip banget nih sama ATT nih chartnya. Tinggal nunggu support. Kalau dia berani nabrak parabolik SAR di akhir bulan ini, awal bulan depan dan pertengahan bulan depan, nabrak parabolik SAR di 5.600 minimal ke 10.000, 11.000 malah. Itu minimalnya ya. Kalau maksimalnya aku gak berani, ini paling di sini nih, ke 24 atau 23. Itu paling tinggi ya. Nah, ini untuk indikator VDX di 2W nggak bisa dilihat ya. Lalu kita koin terakhir nih, koin terakhir VD ya. Koin terakhir kita cek VD. Nah, kita buka advance chart. Kita buka TF 1 jam ke depan ya. Indikator Bollinger Band, MACD ya, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini stochastic RSI nya CVD ini 1 jam ke depan bakal naik. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 21, mungkin ke 22 atau 23 dia naik 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 2 jamnya ya. Untuk TF 2 jam juga VD ini bisa naik. Stochastic RSI nya udah kenceng banget mau naik ya. MACD pasti mengikutin. Dia kalau nabrak parabolik SAR di 21 ya mungkin bisa ke 23 atau 24 ya. Kita cek untuk TF 4 jamnya ya, untuk 2-3 hari ke depan. Di 2-3 hari ke depan ini stochastic RSI nya ya bengkok ke bawah, ngarah ke bawah. Tapi MACD nggak ada bengkokan sama sekali untuk ke bawah. Jadi ini bisa naik dulu, naik ke sini karena support dari TF 1 sampai 2 jam tadi ya. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 21 bisa ke sini 22, 23 sampai ke 27 ya. Untuk 2-3 hari ke depan itu. Kita cek untuk TF 1 minggunya ya, 1D. Ini 1D ini untuk TF untuk jangka seminggu ya. Ini stochastic RSI ngarah ke atas ya. MACD pasti ngikutin. Ini di sini nih. Susah gerakin kursornya nih. Bisa ke 23 ya untuk seminggu ke depan. Kalau nabrak parabolik SAR di 24 bisa ke 27, ke 28, bahkan bisa ke 35 ya untuk VD ya. Lalu kita cek untuk TF 3D untuk 10 sampai 14 hari ke depan ya. Nah, ini stochastic RSI nya dari bawah nih. Stochastic RSI nya udah ada bengkokan kayak pancing mau ke atas ya. Kalau dia di akhir atau di akhir bulan ini atau awal bulan depan nabrak parabolik SAR di 27, bisa ke sini 35, maksimal mungkin bisa di 41 atau 42 ya. Nah, kita cek untuk TF 1W. 1W ini ya stochastic RSI nya lagi ke bawah. Kalau dapat support langsung bisa ke atas ini. Dan kalau dia nabrak parabolik SAR di pertengahan bulan depan atau awal bulan depan ya, di 39 minimal naiknya ke sini. Ini ke 45, ke 55, bahkan bisa mungkin maksimal di sini nih. Di 64 atau 65 ya. Kita cek untuk TF 2W-nya ya. TF 2W-nya ya nunggu support dari TF sebelumnya ya. Bisa naik kalau di awal bulan depan atau pertengahan bulan depan ke 78 ya, minimal bisa ke sini 100 dan bahkan bisa new ATH ya. Kita cek untuk satu ininya belum bisa dilihat ya indikatornya. Ya udah, sampai jumpa. Ya udah, kita udahin dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.